Oke, kita mulai dari mana nih? Materi yang Anda kirimkan ini, terutama bab satu sel mengamuk itu, idenya benar-benar liar. Ada satu kutipan di sini dari patolog Rudolf Virchow yang rasanya ngerangkum semuanya. Dia bilang tumor itu muncul melalui hukum yang sama yang mengatur perkembangan embrio. Pikiran saya langsung, wah, jadi kanker itu bukan penyakit, tapi semacam sisi gelap dari cara kita diciptakan. Persis, itu dia. Ini pergeseran paradigma yang fundamental. Selama ini kan kita sering bayangin kanker itu penyerbu asing, monster dari luar, tapi sumber-sumber ini ngajak kita lihat dari sudut pandang beda. Kanker itu bukan mereka, kanker itu kita. Lebih tepatnya versi kita yang programnya rusak parah. Ini pengkhianatan dari dalam. Pengkhianatan dari dalam. Wah, saya suka istilah itu. Rasanya lebih personal dan jujur aja lebih ngeri. Jadi yang mau kita gali lebih dalam di sini adalah gimana pengkhianatan ini bisa terjadi. Kita coba bongkar gimana cetak biru genetik kita bisa berbalik melawan kita. Terus gimana sel kanker ini tingkahnya kayak sel embrio yang lupa waktu, dan gimana mereka licik banget bangun kerajaan kecilnya sendiri. Betul, dan yang menarik di sini adalah kita sedang menyatukan tiga dunia. Dunia embriologi, yaitu cara kita terbentuk, lalu dunia genetika, buku instruksi kehidupan, dan tentunya biologi kanker, yaitu gimana semua itu bisa salah total. Kita akan lihat gimana kanker itu secara esensial membajak semua perangkat dan instruksi yang sama. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Cetak biru genetik. Salah satu poin paling jelas dari catatan Anda, kanker itu penyakit gen. Tapi yang bikin saya bengong itu kalimat setelahnya. Kanker nggak menciptakan biologi baru, dia cuma menyalahgunakan yang sudah ada. Jadi gen yang sama, yang dulu kerja keras bangun kita di rahim, sekarang bisa jadi dalangnya. Tepat. Dan drama ini punya dua aktor utama. Yang pertama kita sebut onkogen. Cara gampangnya, anggap aja ini pedal gas sel. Fungsi normalnya itu mendorong sel buat tumbuh, membelah, berkembang biak. Nah, selama perkembangan embrio, pedal gas ini diinjak dalam-dalam. Pertumbuhan harus cepat dan masif. Tanpa onkogen, ya kita nggak akan ada. Oke, kalau onkogen itu pedal gas, secara logika pasti ada remnya dong kan? Kan buat penyeimbang. Tepat sekali. Disitulah aktor kedua masuk. Gen penekan tumor. Inilah remnya. Tugas mereka itu menjaga ketertiban, memastikan sel nggak membelah sembarangan. Mereka bisa hentikan siklus sel, perbaiki DNA, atau bahkan nyuruh sel bunuh diri kalau kerusakannya parah. Penjaga gerbang gitu. Wah, analogi mobil di catatan Anda itu benar-benar bikin ngah. Jadi sel membelah itu kayak mobil lagi jalan. Di embrio tujuannya kan tumbuh cepat, jadi gas diinjak penuh, remnya sesekali aja. Kalau orang dewasa sehat, ada keseimbangan antara gas sama rem. Nah, kanker itu mobil yang pedal gasnya diganjel batu bata, terus kabel remnya putus. Mobil gila tanpa sopir. Analogi yang sempurna. Dan ini bukan ide baru loh. Jauh di awal abad ke-20, sebelum kita tahu apa itu DNA, ada ilmuwan namanya Theodore Boveri. Dia udah punya firasat. Dia lihat di bawah mikroskop, sel kanker itu kromosomnya aneh. Kebanyakan atau kekurangan. Dia berspekulasi kalau kekacauan genetik inilah akarnya. Dan ternyata 100 tahun kemudian terbukti benar. Oke, jadi gennya rusak, gas macet, rem blong, mobilnya ngamuk. Tapi apa yang terjadi sama pengemudinya sendiri, selnya itu? Ada satu konsep di sini yang bikin saya berhenti baca sejenak. Dediferensiasi. Malah disebutnya Benjamin Button seluler. Maksudnya apa ini? Selnya jadi muda lagi. Tepat seperti itu. Diferensiasi itu kan proses sel jadi dewasa. Sel puncak yang belum punya pekerjaan nanti jadi sel hati, sel otot, sel otak. Masing-masing punya tugas spesifik. Nah, dediferensiasi itu kebalikannya. Sel kanker yang ganas itu seolah-olah mengalami krisis identitas. Sel hati itu mungkin bilang, bosen jadi sel hati. Lalu dia lepasin semua atributnya, kembali ke kondisi yang lebih primitif, lebih mirip sel embrio. Tunggu, jadi ini bukan cuma soal sel kanker dapat kemampuan baru yang merusak. Tapi dia juga harus secara aktif melupakan identitas lamanya. Melupakan dia itu siapa. Wah, itu
Itu sama pentingnya dong berarti. Sangat penting. Justru karena dia kehilangan identitas lamanya, dia jadi bebas buat dapat sifat-sifat jahat yang baru. Ini cerminan yang tragis ya, dari awal kehidupan. Kalau di awal, satu sel belajar jadi banyak hal buat bangun tubuh. Di kanker, sel yang udah dewasa malah lupa jati dirinya buat menghancurkan tubuh itu. Prosesnya dibalik total. Proses yang dibalik ini jadi bikin saya penasaran. Tumor itu isinya cuma sekumpulan sel jahat yang seragam gitu aja. Kayak gerombolan anarkis. Atau jangan-jangan ada semacam struktur organisasi. Mungkin ada pemimpinnya. Nah, di sini catatan Anda ngebahas hipotesis sel puncak kanker. Bener. Ini salah satu ide paling berpengaruh sekaligus kontroversial dalam biologi kanker. Dipelopori oleh John Dick. Hipotesis ini bilang tumor itu nggak seragam. Anggap aja kayak kerajaan lebah. Mayoritas sel di dalam tumor itu lebah pekerja. Sel kanker non-puncak. Mereka bisa membelah, bikin tumor jadi besar, tapi kemampuan mereka terbatas. Terus ada ratunya. Tepat. Ada populasi yang kecil sekali, mungkin kurang dari 1%. Inilah yang disebut sel puncak kanker. Merekalah sang ratu. Kekuatan supernya ada dua. Pertama, bisa memperbarui diri tanpa batas, jadi bikin lebih banyak ratu. Kedua, bisa melahirkan para lebah pekerja itu. Mereka ini mesinnya, yang terus-terusan nyuplai bahan bakar buat tumor. Wow, kalau gitu ini mengubah total cara kita nyerang tumor dong. Implikasinya buat pengobatan kan jadi besar sekali. Artinya kemoterapi biasa mungkin cuma berhasil bunuh semua lebah pekerja yang lagi sibuk. Kita lihat di CT scan, wih tumornya ngecil, kita bilang berhasil. Padahal bisa jadi kita cuma bersihin pasukannya. Sementara ratunya yang lebih tangguh sembunyi di bunker, siap bangun kerajaan lagi dari awal. Itu ketakutan terbesarnya, dan inti dari hipotesis ini. Tapi disinilah ilmu pengetahuan jadi menarik. Hipotesis ini sangat kontroversial. Para ilmuwan masih debat keras soal ini. Salah satu kritik utamanya, buktinya itu kan dari eksperimen transplantasi sel kanker manusia ke tikus. Para kritikus bilang, mungkin proses transplantasinya itu sendiri yang secara artifisial memilih sel terkuat, bukan karena di dalam pasien beneran ada hierarki gitu. Jadi perdebatan intinya itu, tumor ini beneran kayak kerajaan dengan ratu dan pekerja? Atau lebih mirip republik anarkis di mana setiap sel bisa jadi pemimpin? Kurang lebih begitu. Dan ini bukan cuma perdebatan akademis ya, jawabannya itu menentukan arah pengembangan obat kanker generasi berikutnya. Apa kita harus bikin peluru pinter yang khusus nargetin ratunya, atau kita butuh pendekatan lain? Taruhannya tinggi sekali. Ngomong-ngomong soal membangun kerajaan, bagian paling menakutkan dari kanker kan bukan tumornya sendiri, tapi pas dia mulai bikin koloni di tempat lain, metastasis. Catatan Anda bilang ini penyebab utama kematian. Gimana caranya sel yang harusnya diem di paru-paru, misalnya, tiba-tiba bisa berkemas dan mulai hidup baru di otak? Nah, di sini kita lihat lagi dengan sangat jelas gimana kanker membajak program dari masa lalu embrionik kita. Proses kuncinya namanya transisi epitelial mesenkimal atau EMT. Coba bayangin, sel epitel di tumor itu kayak batu bata di dinding, tersusun rapi, nempel erat. Selama perkembangan embrio, kadang beberapa batu bata ini perlu lepas buat pindah. Nah, untuk lepas, mereka harus berubah wujud jadi sel mesenkimal yang lebih kayak gumpalan adonan gitu, bebas bergerak. Tunggu dulu, jadi sel kanker itu bisa ganti baju buat nyelinap keluar. Dari sel yang suka kumpul-kumpul, jadi sel penyendiri yang suka keluyuran. Itu cerdik sekaligus mengerikan sih. Persis, mereka mengaktifkan lagi program EMT ini. Mereka lepasin pegangan dari tetangganya, berubah bentuk, terus jadi gesit buat nerobos pembuluh darah. Dari situ, mereka numpang aliran darah kayak lagi selancaran sampai mendarat di organ lain. Dan ada satu lagi lapis kecerdikannya. Perubahan wujud ini seringkali bikin mereka kebal kemoterapi. Jadi EMT itu bukan cuma tiket kabur, tapi juga jubah pelindung. Jadi ini bukan cuma satu sel yang kabur ya, ini kayak agen rahasia yang triknya banyak. Tapi mereka nggak kerja sendiri kan? Ini membawa kita ke ide terakhir yang menurut saya paling sinis. Tumor itu bukan cuma sekumpulan sel pemberontak, tapi sebuah ekosistem korup. Dia merekrut sel normal di sekitarnya. Benar sekali. Ini namanya lingkungan mikrotumor. Tumor yang tumbuh cepat itu kan rakus banget. Butuh makanan, butuh oksigen. Jadi apa yang dia lakukan?
Dia melakukan angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Dia ngeluarin sinyal kimia, protein, namanya VEGF, yang intinya teriak ke tubuh. Hei, aku butuh jalur pasokan, tolong bangun jalan tol, pembuluh darah langsung ke sini. Dan tubuh kita, karena ngenalin sinyal itu dari proses normal kayak penyembuhan luka, dengan patuh ngebangun jaringan buat ngasih makan musuhnya sendiri. Jadi disitulah obat-obatan kayak Avastin itu main. Mereka pada dasarnya coba blokir sinyal teriakan minta makan itu, berharap tumornya kelaparan. Tepat. Tapi, ada lagi cara yang lebih licik. Tumor juga harus berhadapan sama sistem imun kita, pasukan patroli anti kanker. Awalnya, sel imun mungkin nyerang, tapi tumor yang cerdas itu belajar memanipulasi mereka. Mereka bisa ngeluarin sinyal yang bikin sel imun tertidur di tempat kerja. Atau lebih parah, mereka bisa mendidik ulang sel imun, mengubah polisi jadi penjahat. Sel imun yang tadinya pelindung, sekarang malah jadi pengawal pribadi tumor. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, gambaran yang muncul ini beda banget ya. Kanker itu bukan monster dari luar angkasa. Dia itu hantu dari masa lalu perkembangan kita sendiri. Dia pakai gen yang sama, niru proses yang sama, ngomong pakai bahasa kimia yang sama, semuanya dibajak buat tujuan yang berlawanan. Dan kalau kita tarik ke gambaran besar, inilah kesimpulan kuat dari semua materi ini. Kita sekarang masuk era baru, di mana kita memandang kanker sebagai kembaran jahat dari jaringan embrio tempat ia berasal. Ini bukan lagi sekedar analogi. Ini kerangka kerja yang secara fundamental mengubah cara para ilmuwan merancang terapi. Mungkin ke depan, kita nggak cuma fokus membunuh sel kanker. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk mendidik mereka kembali. Itu membawa saya ke satu pemikiran terakhir yang menggelitik, sesuatu untuk Anda renungkan. Materi ini menunjukkan sel kanker mengalami didiferensiasi kembali jadi primitif kayak sel embrio. Di sisi lain, kita tahu dari penelitian Shinya Yamanaka kalau sel dewasa normal itu bisa diprogram ulang paksa buat jadi sel punca. Ini memunculkan sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah suatu hari nanti kita bisa melakukan hal sebaliknya pada kanker? Bisakah kita membajak prosesnya dan memaksa sel kanker untuk melakukan diferensiasi ulang, mendorongnya untuk dewasa jadi sel normal lagi yang jinak dan membosankan? Kira-kira apa ya yang dibutuhkan untuk mengajari sel penjahat ini supaya mau kembali ke pekerjaan lamanya?